BPS Maret 2021 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia sebesar 27,5 juta orang. Dalam upaya mengentaskan kemiskinan, pemerintah memiliki bermacam program bantuan sosial. Program Keluarga Harapan atau PKH adalah salah satunya. PKH merupakan program Conditional Cash Transfer atau pemberian uang tunai melalui ATM. Tujuannya adalah agar penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Ada syarat khusus penerima PKH, yaitu keluarga yang memiliki anak balita, ada ibu hamil, anak sekolah, penyandang disabilitas, lansia, dan ketua kelompoknya harus perempuan. Penerima PKH di tahun 2021 berjumlah 10 juta KPM atau sekitar 40 juta orang. Penanggung jawab PKH adalah Kementerian Sosial. Sementara dalam implementasinya, ada kementerian dan lembaga lain yang mendukung, Pemda, LSM, dan pemangku kepentingan lain. Pelaksana program disebut sebagai SDM PKH, dari mulai Menteri Sosial, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Direktur Jaminan Sosial Keluarga, para Kepala Subdirektorat, Tim Teknis Pusat, Koordinator Regional, Wilayah, Kabupaten dan Kota, Administrator Pangkalan Data, dan Pendamping Sosial. Ada triliunan uang dikeluarkan setiap tahun untuk PKH, juga banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Hal ini memunculkan risiko untuk terjadinya kekeliruan, penyelewengan, maupun kesalahpahaman bagi para pelaksana PKH. Untuk membantu memastikan SDM menjaga kesantunan, integritas, profesionalitas dalam melaksanakan tugas, mencegah dan menangani dugaan pelanggaran, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial menyusun kode etik SDM PKH. Seringkali SDM dihadapkan pada pilihan sulit, seperti mengambilkan uang KPM karena keterbatasan fisik atau jarak, atau bersikukuh tidak mau sama sekali memegang KKS, dengan risiko bahwa KPM mungkin tidak akan pernah bisa mengambil uang mereka, serta dilema-dilema lain dalam menjalankan tugas. Di saat bingung menentukan sikap, sebetulnya disinilah kode etik PKH menjadi tempat yang paling tepat untuk menjadi sumber informasi sebelum mengambil keputusan akan memilih tindakan mana. Secara garis besar, kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan kegiatan atau pekerjaan. Kode etik ini tertulis secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada. Setiap SDM PKH harus patuh terhadap kode etik PKH. Nilai-nilai dasar yang dianut dan harus dijalankan oleh SDM PKH adalah santun, yaitu menunjukkan sikap, perilaku, dan tindakan yang menghormati dan menghargai harkat martabat KPM, rekan sejawat, penanggung jawab PKH, dan mitra kerja. Integritas, menunjukkan konsistensi dan keselarasan antara pemahaman nilai-nilai dengan sikap, perilaku, dan tindakan yang tercermin dalam komitmen, tanggung jawab terhadap PKH, dan kejujuran. Profesional, menunjukkan sikap, perilaku, dan tindakan yang bertanggung jawab, disiplin, taat asas, dan berkompeten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk mencapai hasil kerja terbaik. Ruang lingkup kode etik PKH adalah mengatur kewajiban, larangan, dan etika hubungan antara SDM dengan KPM, rekan sejawat, penanggung jawab, dan mitra kerja. Selama program PKH berjalan, laporan yang paling sering masuk berkaitan dengan larangan, misalnya penyalahgunaan bantuan seperti memungut atau memotong uang bantuan, manipulasi data, dan sebagainya. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban seperti tidak melakukan edukasi, verifikasi komitmen, P2K2, pemutakhiran data, dan rekonsiliasi bantuan. Pelanggaran berkaitan etika hubungan yang sering dilaporkan adalah diskriminasi terhadap KPM, melakukan intimidasi baik ke KPM, rekan sejawat maupun mitra kerja, tidak mematuhi aturan, tidak prosedural, dan sebagainya. Kode etik ini membantu agar SDM dapat memutuskan mengambil tindakan seperti apa ketika berhubungan dengan mitra kerja dan pihak-pihak lain di dalam menjalankan tugasnya. Karena tidak bekerja sendiri, maka idealnya pihak yang berhubungan dengan SDM juga memahami dan menghormati SDM ketika menjalankan tugasnya dan mendukung agar mereka tidak sampai melakukan pelanggaran kode etik. Misalnya, sering kejadian karena adat ketimuran yang ingin menunjukkan rasa terima kasih dengan memberikan sesuatu pada orang lain, maka ini justru menjadi bumerang dan membuat SDM dituduh menerima gratifikasi.
Lalu apa yang harus dilakukan jika menemui adanya pelanggaran kode etik ini? SDM PKH bisa melaporkan sesuai prosedur yang telah diatur. Sementara untuk masyarakat umum, baik KPM maupun non-KPM, bisa melaporkan adanya pelanggaran ke kontak center PKH, Dinas Sosial, Humas Kementerian Sosial, dan sebagainya. Oh iya, selain mengadukan adanya pelanggaran, masyarakat juga dipersilahkan untuk memberikan masukan agar program menjadi lebih baik. Yuk kita pastikan jadi SDM PKH yang sip, santun, berintegritas, dan profesional. Ingat, setiap SDM sudah menandatangani Fakta Integritas. Dengan PKH, kita wujudkan Indonesia bebas kemiskinan dan meraih keluarga sejahtera.